اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada Kitabul Buyu' pada pembahasan tentang riba kemarin. Nah, ada dua macam riba, satunya riba nasi'ah, yaitu riba ketika ada tempo sehingga bertambah pembayarannya, termasuk denda, itu adalah riba nasi'ah. Kemudian yang kedua adalah riba fadl, yaitu ketika ditukar barang-barang ribawi yang sejenis tetapi ada tambahan. Misalnya 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas. Nah, itu berarti setengahnya adalah disebut sebagai riba fadl. Nah, kita lanjutkan sekarang hadis 953, babur riba fi buyu'in naqdi, bab riba dalam jual beli mata uang. 953 wa bihi ilaihi wa bis sanadil muttasil ila al muallif rahimahullahu ta'ala qala an Atha ibn Abi Rabah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu laqiya Ibn Abbas faqala lahu. Jadi Abu Sa'id menegur Ibnu Abbas, ara'aita qawlaka fi as-sarfi asyai'an sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'an wajadtahu fi kitabillahi azza wa jalla. Jadi Ibnu Abbas itu terkenal bahwa beliau punya pendapat la riba illa fi nasi'ah. Ya, riba itu hanya pada nasi'ah saja, yaitu dalam riba dalam masalah pembayaran yang gara-gara kredit akhirnya bertambah. Tapi pendapat Ibnu Abbas itu akhirnya beliau tinggalkan setelah mendengar hadis ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Nah, maka di sini ditegur oleh Abu Sa'id. Itu pendapat kamu tentang sharaf itu, bahwasanya itu boleh lebih, itu bagaimana? Sharaf itu kan tukar-menukar yang sendiri tadi ya. Jadi emas dengan emas tapi tidak setimbang. Kata Ibnu Abbas boleh. Nah, maka faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Kalla la aqulu laka." Ada lakanya enggak di situ? Enggak ada ya. Kalau jadi kata Syekh Albani, tambahan laka itu tidak ada pada Sahih Muslim, tapi ada pada Mukhtasar Sahih Muslim. Nah, sehingga kalau dirujuk ke kitab aslinya enggak ada ya. Kalla la aqul. Maksudnya itu bukan pendapat saya. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa antum a'lamu bihi. Karena Abu Sa'id kan lebih tua daripada Ibnu Abbas ya. Generasi Ibnu Abbas generasi anak-anak muda. Wa amma kitabullah fala a'lamu. Walakinni haddatsani Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala innamal riba fin nasi'ati. Tiada lain riba itu hanya pada nasi'ah. Jadi riba fadl enggak ada. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini disetujui juga oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi kemudian kedua-duanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kemudian rujuk dari pendapat tersebut setelah mendengar hadis dari Abu Sa'id bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya riba fadl yang kemarin sudah kita baca hadisnya. Kita lanjutkan 954. Nah, ini dalil bahwasanya Ibnu Abbas sudah rujuk dari pendapat awal tersebut. Sehingga ini sebagai contoh bahwasanya kadang-kadang ada masalah khilafiyah, tapi kemudian terjadi ijma'. Nah, contohnya ini ya. Dulu khilafiyah, Ibnu Abbas Ibnu Umar berpendapat riba hanya nasi'ah, riba fadl enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu muncul ijma' sepakat bahwa dua-duanya haram. Maka ketika sudah terjadi ijma', tidak boleh kemudian orang menyempal dari ijma' tersebut. Dan kasus ini juga mirip dengan kasusnya musik ya. Musik itu kan divonis oleh para ulama bahwa ijma' salaf musik haram. Nah, begitu muncul Ibnu Hazm yang mengatakan alat musik tidak haram, itu berarti dia menyempal dari ijma'. Nah, maka seperti ini tidak diperbolehkan karena sudah ada ijma' sebelumnya.
Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian salaf itu memainkan alat musik, itu sudah saya cari semuanya, itu nggak ada yang sahih. Termasuk yang dinisbatkan kepada Ibrahim bin Sa'ad, ulama Madinah itu. Dia memainkan memainkan musik dengan alat kayu itu, yang kayak apa, gitar gitu. Nah, maka ternyata di dalam sanadnya ada rawi yang tidak sahih. Karena itu kata guru kami Syekh Abdullah Batati, bahwa kesalahan kitab Imta' yang menyebutkan riwayat-riwayat beberapa salaf yang main musik, itu kesalahannya satu aja, yaitu ngasih riwayat tapi nggak pakai sanad, bila khitam, ya, tanpa ada apa, kendali, tanpa ada sanad. Nah, maka kita jawab dengan perkataan para ulama, sammulana rijalakum. Kamu sebutkan rijalnya, rawinya. Kalau bisa menunjukkan rawinya sehingga riwayat itu sahih, oke, kita terima. Berarti memang betul salaf itu apa? Berbeda pendapat dalam masalah alat musik. Tapi ternyata semua riwayat tidak ada yang sahih. Termasuk yang dinukil oleh Syaukani dalam Nailul Autar, itu sama juga bila khitam, ya, tanpa ada sanad-sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis 954, wa an Abi Nadrah radhiyallahu rahimahullahu qala sa'altu ibn Umar wa ibn Abbas radhiyallahu anhum 'anis sarfi falam yaraya bihi ba'san. Sarf, tukar menukar uang dengan uang tapi tidak setimbang tadi, ya. Emas 1 gram dengan 1,5 gram. Nah, kata beliau enggak apa-apa. Fa inni laqa'idun inda Abi Sa'id al-Khudri fa sa'altuhu 'anis sarfi fa qala ma zada fa huwa riban. Kalau ada tambahan berarti riba. Fa ankartu dzalika liqaulihima fa qala la uhaddithuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu sahibu nakhlihi. Datang kepada Nabi orang yang mengurusi kurma-kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kurma Khaybar itu yang terkenal itu. Bisa'in min tamrin tayyibin wa kana tamrun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal launa. Padahal kurmanya Nabi itu adalah kurma yang laun. Laun itu yang beraneka ragam. Jadi kurma-kurma yang jelek. Kurma jelek itu biasanya isinya laun, isinya bermacam-macam. Laun itu maksudnya nau, ya, isinya anwa, macam-macam. Itu tanda kurma jelek. Maka ketika dihidangkan kepada Nabi kok kurmanya semuanya baik, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna laka hadza?" Anna min aina? Dari mana kamu dapat ini? Atau kaifa, ya, bagaimana kamu dapat ini? Qala, dia mengatakan, "Intalaqtu bisa'ini fashtaraitu bihi hadza sa'a." Nah, sedua sa' yang jelek ditukar dengan satu sa' yang bagus. Fa inna si'ra hadza fi suq kada wa si'ra hadza kada. Jadi maksudnya adil nih, ya. Karena memang harganya sudah setingkat itu. Kalau satu sok yang bagus misalnya 10.000, ini dua sok yang jelek juga 10.000, berarti kan adil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailaka arbaita. Inilah yang disebut sebagai riba fadl. Idza aradta dzalika fabi' tamraka bisil'atin, thumma ishtari bisil'atika ayyatamrin syi'ta. Nah, baru seperti ini menjadi halal. Qala Abu Sa'idin fattamru bitamri ahaqqu an yakuna riban amil fiddah bil fiddah. Suruh mikir, ya. Kalau korma dengan korma saja itu sudah dianggap riba oleh Nabi. Bagaimana kalau perak ditukar dengan perak yang sama? Kemudian tidak setimbang. Nah, itu lebih riba lagi karena jual beli itu lebih sering digunakan dengan perak daripada dengan korma. Qala fa'ataitu ibn Umar ba'du fanahani. Nah, ini dalil bahwa Ibnu Umar setelah itu rujuk dari pendapatnya karena dia naha, ya, melarang. Walam ati ibn Abbasin qala fahaddatsani Abu Sahba'i annahu sa'ala ibn Abbasin anhu bi Makkah fakarihahu. Nah, akhirnya ketika Ibn Abbas pindah di Makkah, kemudian ditanya masalah ini, dia membencinya. Membenci maksudnya mengharamkan, ya. Karena istilah karahah di masa salaf itu maksudnya yaitu maksudnya haram. Maka ringkasnya, setelah terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat dalam bab riba fadl, kemudian terjadi ijma keharaman riba fadl karena memang itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riban ilaha wa kemarin. Nah, kemudian anggaplah, ya, masih ada orang yang berpendapat riba hanya nasiah. Seperti Hasan katanya berpendapat seperti itu. Itu dianggap bukan perselisihan. Karena apa? Pendapat yang menyelisihi ijma itu dianggap syadz, sehingga seolah-olah pendapat itu enggak ada. Maka para ulama mengatakan, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf yang datang itu mu'tabar. Yang mu'tabar hanyalah yang pantas untuk dinazar, untuk diperhatikan karena dia punya dalil yang selevel atau yang kuat. Tapi kalau menyelisih ijma, sementara dalilnya sangat lemah atau menyelisih dalil yang sudah jelas, maka pendapat itu seolah-olah tidak ada.
Nah, saya meyakini termasuk itu tadi ya. Pendapat membolehkan musik itu adalah pendapat yang menyelisih ijma' salaf sehingga termasuk yang laisa lahu hadzun minan nadhar. Babun la'ana lu'ina. Dilaknat akilur riba, orang yang memakan riba, wa mu'kiluhu, dan yang memberi makan riba. Kalau kita nabung di bank kemudian ada bunganya. Nah, berarti akilur ribanya kita, banknya adalah mu'kiluhu. Kalau kita pinjam dari bank 1 juta, kembalinya 1.100.000. Nah, berarti ribanya akilur riba, kemudian apa, banknya akilur riba, kemudian kitanya adalah mu'kiluhu. 955, tafadhol. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا Akila. وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, riba termasuk dosa besar karena diancam dengan laknat. Dan setiap dosa yang diancam dengan laknat atau murka Allah atau neraka atau hukuman had, salah satu dari empat ini berarti dia adalah dosa besar. Yang kedua menunjukkan bahwa siapapun berkaitan dengan riba maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 di sini disebutkan Nabi: pemakan, pemberi makan, pencatat, dan 2 saksi. Adapun kalau tidak berkaitan dengan riba maka tidak ikut mendapat laknat ini. Seperti orang yang kerja cleaning service di bank, ya, apakah termasuk dilaknat? Nggak ada kaitannya dia dengan riba, nggak ada masalah. Meskipun kalau mau wara ya silahkan pindah untuk ke cleaning service masjid saja daripada membersihkan bank, ya mending membersihkan masjid. Kemudian dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa riba itu dosa besar. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya riba itu ada 70 sekian pintu. Kemudian yang paling ringan dosanya seperti menikahi ibunya sendiri. Nah, hadis itu disahihkan oleh beberapa ulama, meskipun didhaifkan oleh Imam Baihaqi, ya. Tapi syawahidnya banyak sehingga kita meyakini mengikuti pendapat yang mensahihkan bahwasanya riba itu paling ringannya seperti menzinai atau mengumpuli ibunya sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Babun akhdhul halali al-bayyini wa tarki syubhati, mengambil halal yang jelas dan meninggalkan yang syubhat. 956. Fadhal. عن عثمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ya, jadi yang halal itu sudah jelas sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma ahallallahu bi kitabih. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu bi kitabih. Yang haram yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang Allah diamkan berarti yang dimaafkan. Nah, antara halal yang dan haram itu ada yang mustabihat, yang rancu. Termasuk yang rancu apa? Ya, kata Imam Syaukani setelah membahas panjang lebar tentang masalah musik, beliau mengatakan la syakka anna hadza minal mustabihat. Tidak diragukan bahwa musik ini termasuk perkara yang mustabihat. Sehingga seorang mukmin hendaklah mengamalkan hadis ini, yaitu meninggalkan musik. Selain rebana tentu saja, karena rebana diperbolehkan oleh Nabi secara nas, sehingga itu adalah istitsna atau pengecualian. Tapi kata guru kami Syekh Sabtu Hasan Ad-Dadaw bahwasanya tidak hanya rebana tapi wa nahwihi, ya, yang semisal rebana, yang bentuknya tabuhan-tabuhan gitu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang rancu itu tidak rancu untuk semua orang, tapi hanya katsir minan nas. Artinya ada qalil minan nas yang mengetahui, yaitu maksudnya adalah ar-rasikhuna fil ilm, para ulama-ulama yang kuat.
Maka saking kuatnya ilmu mereka sehingga tidak ada yang rancu, nggak ada yang syubhat. Maka yang bukan ulama boleh mengikuti ulama yang dia yakini paling wara' dan paling takwa dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian dia ikuti. Kemudian maksud dari waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, yang terjerumus pada syubhat pasti terjerumus pada haram. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwa kalau dia itu sudah terbiasa dengan syubhat, lama-lama akan terbiasa dengan yang lebih besar lagi, yaitu syubhat kecil kemudian menjadi syubhat besar, akhirnya kemudian haram pun dia terjang. Maka tafsiran ini seperti sabda Nabi tentang pencuri, ya. Rasulullah mengatakan, la'anallahu syariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduh. Allah laknat pencuri telur kemudian dipotong tangannya. Apakah mencuri telur dipotong tangan? Ya tidak. Tapi maksudnya awalnya curi telur, lama-lama curi HP. Nah, HP sudah mencapai nisab, potong tangan. Tafsiran yang kedua, bahwasanya orang kalau terbiasa memakan atau mengambil yang syubhat, itu nanti tidak sengaja akan nerjang yang haram. Saya contohkan misalnya gini, motor potong, ya. Kan potong itu kan bisa malingan, bisa bukan kan? Nah, maka kalau kita mengambil yang syubhat motor potong, bagaimana kalau ngepasi motor malingan? Berarti kita memakan barang yang haram. Nah, maka maksudnya adalah siapa yang terjerumus dalam syubhat pasti masuk yang haram, yaitu ketika bertepatan dengan yang haram tanpa dia sengaja. Itu pun juga termasuk dosa. Kenapa? Karena dia melakukan keteledoran, yaitu tidak mau menjaga diri dari yang syubhat tadi. Karena itu para ulama mengatakan, letakkanlah antara kamu dengan halal sitir. Jadi sebagian halal kita tinggalkan. Kenapa? Khawatir nanti akan terjerumus kepada sesuatu yang syubhat. Kalau sudah masuk syubhat berarti masuk yang haram. Kemudian sabda Nabi, wa inna likulli malikin hima, ini maksudnya menceritakan raja-raja zaman dulu, mereka biasanya memiliki tanah larangan untuk kuda-kuda mereka. Ini bukan berarti Nabi mengizinkan, bukan ya. Karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la hima illa lillahi wa rasulihi. Tidak boleh membuat tanah larangan kecuali Allah dan Rasul. Nah, Rasul sudah wafat, maka khalifah boleh membuat tanah larangan, tapi bukan untuk kuda milik dia, tapi untuk kuda Baitul Mal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya hati, ala wahyal qalb. Sering saya ulang-ulang bahwa inti dari tubuh manusia ada dua, yang satu zahir, yang satu batin. Yang batin adalah hatinya, yang zahir adalah mulutnya. Semuanya sama menjadi kunci. Adapun kunci hati, hati menjadi kunci, dalilnya hadis ini. Adapun mulut menjadi kunci, dalilnya adalah kalam Allah dalam surat Al-Ahzab itu. Wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Semua amal jadi baik gara-gara mulutnya diperbaiki. Dan hati dengan mulut ini dikumpulkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan khairun nasi dzul qalbil makhmum wal lisanis shadiq. Manusia paling baik adalah yang memiliki hati yang jernih dan lisan yang jujur. Nah, istilah qalbul makhmum ini para sahabat belum paham. Mereka tanya, ya Rasulullah, apa makna qalbul makhmum? Beliau kemudian menyebut at-taqiyyun naqi, yang bertakwa, yang jernih, yang tidak ada dosa padanya, tidak ada baghyun, tidak ada hasad. Nah, maka dari hadis itulah kemudian saya kasih nama Zaidan Takinaki, itu dari membaca hadis Ibnu Majah nih. Dan rata-rata nama-nama anak saya itu gara-gara baca hadis. Wah, ini cakep nih untuk nama. Kalau antum gimana? Apa buat nama anak? Pakai teori atau nggak ada teorinya? Apa? Tanya Mbah Google. Ada sebagian orang tuh cara memberi nama, buka Quran, kemudian langsung dibuka mana kata yang tertuju itu yang dipakai. Nah, itu kata para ulama itu ngawur kayak gitu. Bagaimana kalau apa namanya pas kata-kata iblis atau syaitan? Jadi itu cara pemberian nama yang tidak benar. Bab berikutnya, babun man istalafa syai'an. Barang siapa yang hutang sesuatu, faqadha khairan minhu, lalu melunasi dengan yang lebih baik darinya. Wa khairukum ahsanukum qadaan. Dan orang terbaik kalian adalah yang paling bagus dalam melunasi hutang. 957, tafadhol.
Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini auqala ya, karena maknanya sama. Jadi kasusnya Rasulullah punya utang ditagih keras oleh si pemilik barang. Para sahabat marah, tapi kata Nabi, loh dia punya hak bicara, inna li sahibil haqqi maqalan. Sehingga jangan disalahkan dia. Kemudian ishtarulah husinan, belilah untuk dia onta yang usianya sama dengan usia onta yang saya utang kepadanya. Ternyata nggak ada yang selevel usianya. Akhirnya dilunasi dengan usia yang lebih tua dan itu lebih mahal harganya. Maka ini menunjukkan bolehnya menambah dalam pelunasan hutang dengan syarat dua. Yang pertama, tidak disepakati di awal. Karena kalau disepakati di awal berarti sudah termasuk riba. Syarat berdasarkan hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kemudian syarat yang kedua belum menjadi adat. Kalau sudah menjadi adat maka tidak boleh. Karena kaidah mengatakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Yang sudah ditetapkan dalam adat itu seperti disyaratkan dalam akad. Sehingga kalau adatnya pinjam 1 juta kembali 1.100.000, malah haram kita kembalikan 1.100.000. Karena itu sudah menjadi adat yang mewabah. Sehingga kalau kita tidak kasih tambahan dia pasti akan marah atau bermuka masam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama jazaa'us salaf alhamdu wal wafa." Tiada lain balasan dari hutang itu adalah alhamdu, memuji orang yang kita sudah berhutang kepadanya, berterima kasih maksudnya, wal wafa, dan menunaikan, yaitu melunasi secara penuh. Nah, maka selain menambah ini disunahkan juga untuk berterima kasih atau memuji. Babun an-nahyu 'anil halif fil mabi', larangan dari bersumpah dalam barang yang dijual. 958. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحليف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah banyak bersumpah dalam jual beli, karena hal itu yunafik, membuat laris, thumma yamhaq, kemudian menghancurkan, yaitu berkahnya. Hukum asal bersumpah tanpa diperlukan itu adalah makruh. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dalam jual beli, karena sebenarnya nggak diperlukan ya dalam jual beli bersumpah itu. Apa sebabnya Anda bersumpah dalam jual beli? Kan tujuannya ingin melariskan saja kan, berarti sebenarnya nggak diperlukan. Maka hukum asalnya adalah makruh. Kalau ditambahi dengan tipuan, nah itu lebih dahsyat lagi. Sebagaimana hadis berikutnya 959. Fadhal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله. Salasun apa salah satu? ثلاث Salasun. Semuanya salasun? Ini, fadhal. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله ألا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤته منها لم يفي. Ya, ternyata memang ada dua lafal ya. Ada yang salasatun, ada yang salasun. Tapi lebih banyak yang salasatun daripada yang salasun. Maka insya Allah semuanya benar.
Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Nah, tidak diajak bicaranya ada 2 tafsiran. Yang pertama, Allah tidak bicara dengan pembicaraan ridha, tapi Allah bicara dengan pembicaraan murka. Dan itu tafsir yang lebih populer. Dan itu tafsiran dari mayoritas para ulama tafsir. Karena dalam Quran kan ada juga itu. La yukallimuhumullah. Kemudian tafsiran yang kedua, yaitu maksudnya Allah berpaling. Jadi ungkapan tidak mau bicara maksudnya apa? Berpaling. Sehingga ini menafsirkan kalimat tidak dengan hakikatnya atau tidak dengan zahirnya, tapi dengan makna apa namanya muqtadanya atau konsekuensinya. Kemudian wala yuzakkihim ini juga ada 2 tafsiran ya. Yang terkenal apa? Tidak mensucikan dari dosa. Sehingga dosanya enggak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata zakat yaitu suci. Ada juga yang menafsirkan dari kata-kata tazkiyah. Tazkiyah yaitu apa? Memuji. Kalau kita mau masuk universitas itu kan perlu ada tazkiyah kan. Nah, tazkiyah itu kan pujian atau rekomendasi pujian dari seseorang yang terkenal. Nah, wala yuzaki maksudnya wala yuthni alaih. Itu Allah tidak menyanjung mereka. Kemudian walahum adzabun alim. Bagi mereka ada siksaan yang menyakitkan. Ini sering saya ulang-ulangi bahwa alim kalau diartikan pedih itu kurang pas karena alim bermakna mu'lim. Fa'il bermakna muf'il. Berarti mu'lim menyakitkan, membuat sakit. Nah, ditafsiri oleh para ulama bahwa yang dimaksud membuat sakit itu karena apinya itu sampai ke hati mereka. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, tattali'u 'alal af'idah. Nah, dan orang kalau sudah terbakar hatinya itu biasanya tidak akan hidup. Dia pasti mati. Makanya Allah katakan la yamutu fiha wa la yahya. Mestinya mati tapi masih teriak-teriak. Nah, 3 orang ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Pertama, orang punya sisa air di tempat tandus, tidak ada tanaman, tidak ada segala macam. Kemudian ada Ibnu Sabil nggak dia kasih. Berarti tidak punya rahmat sama sekali. Maka dibalas oleh Allah, tidak dikasih rahmatnya. Maka al-jaza' min jinsil amal. Kemudian yang kedua, jual beli setelah asar bersumpah bohong. La akhadha bikadza wa kadza. Sungguh dia dulu ngambil dengan harga sekian-sekian, padahal bohong. Saya dulu belinya 10.000, padahal belinya 500. Bohong nih. Kata-kata badal asar setelah asar, kenapa dia khususkan setelah asar? Karena setelah asar ini waktu khusus di mana turunnya para malaikat untuk mengangkat amal-amal hamba atau melaporkan amal hamba sesiang itu, selama siang itu. Nah, maka kalau bersumpah pada waktu tersebut, maka akan ditutup amal siangnya dengan amal jelek. Maka pantas kalau dia kemudian mendapatkan siksaan yang pedih seperti ini. Nah, sehingga diambil pelajaran, marilah kita mulai hidup dengan kebaikan, tutup juga dengan kebaikan. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan di tengahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bangun tidur dimulai dengan zikir wirid, sebelum tidur pun juga kita dengan wirid, maka kebiasaan wirid sebelum dan setelah tidur ini sangat-sangat penting untuk dilazimi terus-menerus. Kemudian yang ketiga, orang yang baiat tetapi tujuannya dunia. Sehingga kalau dikasih dunia taat, kalau tidak taat. Ini ketika ada imam ya. Karena semua istilah baiat yang dalam hadis kita temukan adalah bai'a imaman. Nah, sehingga tidak ada baiat kepada selain imam. Adapun baiat daruri yang dilakukan oleh sebagian ulama di masa sekarang yaitu ijtihad yang khilafiyah. Kalau saya cenderung tidak melakukannya karena semua baiat itu kaitannya dengan imam, maka tidak ada baiat kepada selain imam. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang dipilih oleh Syekhuna Walid Syekhun Nasr, enggak ada baiat kepada selain imam. Babu bai'il ba'iri wastithna'i himlanihi. Bab menjual onta dan mengecualikan untuk menungganginya. 960. Fadhal. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا. Talahaqa ay adraka, ya menyusul saya. Nadih itu adalah unta yang digunakan untuk menyirami air, menyirami tanaman. Nadha menyiram. A'ya ta'iba.
ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل علي المريض. تفضل. فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره وتعاله فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت في خير قد أصابته بركتك. Nah, jadi ada berkah pada tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipukul jalan. Kalau kiai ada nggak kayak begini? Paling-paling doa ya. Kalau cuma sentuh gitu saya kira enggak. Tapi Nabi memang di sini juga berdoa sih. Wada'alahu. Qala afatabi'unihi fastahyaitu walam yakun lana nadihun ghairuhu. Qala faqultu na'am fabi'tuhu iyyahu ala anna li faqaradhu fihi hatta ablughal madinata. Ala anali faqar dhahri. Saya berhak untuk menungganginya. Faqar itu kan artinya apa? Tulang ya, dhahar punggung. Artinya saya masih boleh menungganginya sampai pulang ke Madinah karena ya punyanya cuma satu itu saja. Qala faqultu lahu ya Rasulullah inni arusun fasta'dantuhu fa'adina li. Ista'dzan itu maksudnya segera pulang duluan, meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adabnya kalau mau mendahului Nabi pulang ke Madinah. Fataqaddamtu an-nasa ilal madinati hatta intafaitu falaqiyani khali fasa'alani 'anil ba'ir. Fa'afartuhu bima sana'tu fihi falamani fihi. Qala wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li hina sta'dantuhu ma tazawwajta abikran am tayyiban faqultu lahu tazawwajtu tayyiban. Qala afala tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Ya, berarti lebih utama menikahi apa? Perawan. Fadilahnya disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Antaku arhaman, lebih subur rahimnya. Arda bil yasiri minal amal, lebih rela atau lebih puas dengan sedikit dari amalan. Amalan maksudnya jimat. Karena dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dengan laki-laki yang lain, yang baru satu ya. Tapi ketika janda maka dia bisa membedakan. Betul. Faqultu lahu ya Rasulullah tuwfiya walidi aw istushhida wali tuwfiya walidi aw istushhida wali akhwatun sighar faqarihtu an atazawwaja ilayhin mithlahun fala tu'addibuhunna wala taqumu alayhinna fatazawwajtu tayyiban litaquma alayhinna wa tu'addibahunna. Qala falamma qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah Ghadawtu ilaihi bil ba'iri fa'atani thamanahu wa raddahu alayya. Nah, jadi ini kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui Jabir barusan menikah, tentu dia butuh duit, maka pura-pura dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tujuannya ingin memberi sedekah saja kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika menikah itu kadang-kadang tidak mengundang Nabi SAW ketika akadnya tadi ya, karena buktinya Nabi nggak tahu bahwa Jabir sudah menikah. Jadi yang menikahkan siapa ya, wali masing-masing. Tapi seandainya diserahkan kepada Nabi ya nggak ada masalah ya. Kalau sekarang ya kita tidak harus mengundang al-ustadz nih ketika menikahkan itu. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya bersyarat di dalam jual beli. Karena Jabir menjual tapi bersyarat ya. Ini saya jual tapi saya minta syarat untuk saya pakai dulu sampai pulang ke rumah. Dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal karena ini masalah khilafiyah. Kalau Imam Malik menyempitkan ya, sebagaimana biasanya Imam Malik kan mazhabnya sering menyempitkan, yaitu boleh seperti ini apabila jaraknya sedikit atau pendek. Karena kasusnya ini kan sudah mendekati Madinah. Nah, maka dipahami oleh Imam Malik sesuai konteks ceritanya. Ceritanya dekat Madinah berarti syaratnya harus safarnya itu penggunaannya itu juga pendek atau dekat. Kalau penggunaannya panjang tidak sah. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah melarang hal seperti ini.
karena adanya hadis yang melarang naha an bai'in wa syartin, larangan dari jual beli yang ada persyaratannya. Nah, maka kita jawab bahwa hadis naha an bai'in wa syartin itu hadisnya dhaif. Anggaplah sahih, maka yang dimaksud larangan yang ada syaratnya itu adalah syarat yang batil, yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat yang tidak batil nggak ada masalah. Dan ini hadisnya sahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka meskipun yang berpendapat boleh hanya Imam Ahmad, tetapi karena pendapat ini sangat kuat, ya kita ikuti. Maka dalam hal ini kita tidak pakai mazhab Syafi'i yang merupakan mazhabnya rata-rata orang Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya babun fil wad'i min ad-dain, bab menurunkan hutang. Misalnya hutangnya 1 juta diturunkan menjadi 500.000. Fadhal. Ibnu Adi Hadrat ini namanya Abdullah. Nah, berarti boleh ya nagih hutang di masjid. Karena itu Ibnu Hazm mengatakan berbicara masalah dunia di dalam masjid itu mubah hukumnya. Tetapi ya kurang utama ya, karena apa? Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, al-masjid suqul akhirah. Masjid itu pasar akhirat. Kalau ngomong dunia jangan di dalam masjid. Nah, akhirnya Sayyidina Umar buat di samping masjid itu ada ruangan. Kemudian beliau mengatakan, yang mau ngomong dunia sana, pergi sana di pinggir masjid sana. Foto. Aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. Fa kharaja ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kashafa sijfa hujrati. Sijfa tirai. Nah, jadi tadi beliau di dalam bait. Bait itu apa? Kamar. Kemudian beliau keluar ke ruang tamu, itu yang disebut sebagai hujrah. Kemudian menyingkap apa? Tirai hujrah tadi. Nah, hujrahnya Nabi itu nggak ada atapnya. Sehingga kalau masuk ke hujrahnya Nabi atau kamar tamunya Nabi ya langsung ketemu langit. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah kalau bangun tidur kemudian keluar dari rumahnya, maksudnya dari kamar beliau, kemudian melihat ke arah langit. Nah, melihat ke arah langit itu masih di dalam rumah karena di dalam hujrahnya, yaitu dalam apa? Kamar tamu itu. Nah, kalau kita mau membuat rumah seperti Nabi bagus ini. Jadi luarnya ada apa? Area yang menghadap ke langit. Betul. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ستري من Syatra. من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله قم فقدي. Ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya menurunkan hutang, dan seperti ini boleh, baik itu menurunkan total maupun menurunkan separuh sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa Ibnu Abi Hadrat, ini sahabat Nabi SAW, utang kepada Ka'ab bin Malik. Dan saya temukan dalam hadis yang lain ternyata dia punya utang juga sama Yahudi. Kemudian ditagih sama Yahudi, nggak bayar-bayar. Akhirnya dilaporkan sama Yahudi tadi kepada Nabi, "Hai Muhammad, nih sahabatmu ngutang nggak bayar-bayar." Maka Ibnu Hadrat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah bilang kepada dia, saya nggak punya uang. Ya sudah jatuh tempo, tapi gimana nggak ada duit nih." Maka Rasulullah katakan, "Bayar." Maka Ibnu Hadrat mengatakan, "Ya Rasulullah, udah saya katakan kepada dia, saya nggak punya duit. Tapi saya bilang kepada dia, nanti Rasulullah akan kirim pasukan perang, saya akan ikut, nanti kalau dapat ghanimah saya bayar." Maka Nabi katakan, "Bayar." Akhirnya karena 3 kali Nabi mengatakan bayar, dia pun pergi ke pasar, bawa burdah. Akhirnya burdahnya dia jual, kemudian digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Jadi mungkin Ibnu Abi Hadrat ini orang miskin, sehingga sering utang gitu. Karena di sini ada kasus utang, demikian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, dia punya kasus hutang sama Yahudi. Babun fi matlil ghani zulmun wal hawalah. Bab tentang penundaan orang yang ghani itu adalah zalim. Yang dimaksud penundaan di sini adalah menunda pembayaran hutang padahal sudah jatuh tempo. Maka kalau belum jatuh tempo bukan termasuk matl. Kemudian yang dimaksud ghani di sini adalah orang yang punya duit untuk membayar hutangnya.
Adapun kalau tidak punya duit untuk membayar hutangnya tidak disebut sebagai ghani. Jadi istilah ghani atau kaya itu dalam setiap bab beda-beda maknanya ya. Dalam pembayaran hutang, ghani maksudnya punya duit untuk melunasi. Dalam bab zakat, ghani maksudnya orang yang duitnya mencapai nisab. Nah, jadi kita-kita ini bisa disebut ghani meskipun apa? Belum sampai nisab karena maknanya cukup. Tapi dalam bab zakat ya kita bukan ghani istilahnya. Tapi mungkin juga bukan fakir nih, tengah-tengah antara keduanya. Wal hawalah dan hawalah yaitu pemindahan pelunasan hutang. Fadal 962. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني دين وإذا أتبع أحدكم على مالئ فليتبع. Ini hawalah pada kalimat kedua. Wa idza utbi'a, dan kalau dipindahkan ahadukum salah satu kalian ala malik kepada orang yang kaya, faliyatba adalah dia menerima pemindahan tadi. Misalnya saya utang kepada Ustadz Hadi. Utangnya berapa? 1 juta. Nah, kemudian sudah jatuh tempo Ustadz Hadi nagih saya. Saya pindahkan Ustadz Hadi ke Ustadz Ilyas. Mohon maaf saya nggak punya duit 1 juta, tapi ada duit saya di Ustadz Ilyas itu 1 juta. Tolong Ustadz Hadi ambil dari sana. Nah, Nabi mengatakan kepada Ustadz Hadi, faliyatba, adalah beliau menerima pemindahan tadi. Tapi perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Nah, di sini dipersilakan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib karena hukum asal perintah adalah wajib, sehingga Ustadz Hadi nggak boleh nolak. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah, nah, sehingga beliau boleh nolak, boleh juga menerima, tapi lebih utama untuk menerima pemindahan tersebut. Tapi pemindahan di sini ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Mali. Ya. Yang saya pindahkan itu dipindahkan ke orang yang kaya. Jadi Ustadz Ilyas punya duit 1 juta tersebut. Kalau dia nggak punya duit ya sama aja lah. Berarti saya apa? Memadharati Ustadz Hadi karena sudah pergi jauh-jauh ke Ustadz Ilyas, ternyata di sana cuma dapat teh, nggak dapat 1 juta. Tapi udah lumayan dapat teh jumbo kan. Itu syaratnya salah satunya itu. Nah, syarat-syarat yang lain disebut oleh para ulama fikih itu menurut saya bisa diringkas, yaitu intinya tidak boleh memadharati, intinya gitu. Babun fi ingdharil mu'sir wa tajawuz, bab menunda kepada orang yang kesulitan dalam melunasi hutang, wa tajawuz dan tasamuh atau toleran. 963. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنذر المؤسر وأتزوج في السكة Sikah itu uang apa, emas atau perak yang sudah dibuat jadi emas. أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi maksudnya umat terdahulu ya. Dia mati masuk surga ternyata sebabnya gara-gara dia tasamuh. Sehingga Allah pun juga tasamuh kepada dosa-dosa dia. Maka ini salah satu contoh dari al-jaza'u min jinsil amal, juga contoh dari irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. 964. Fadhal. عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني مؤسر فقال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة fayunafis an muksirin au yadu anhu. Ya, jadi disunahkan kalau ada orang hutang kepada kita ternyata sudah jatuh tempo nggak mampu, maka disunahkan dua hal. Ada kalanya melonggarkan berarti apa? Ditunda lagi, ada kalanya menurunkan tadi ya, 1 juta menjadi 500. Ini boleh milih karena Rasulullah mengatakan au, ya silahkan milih. Kemudian fadilahnya juga selain mendapatkan diselamatkan dari kurab atau kesusahan dari kiamat,
fadilahnya juga mendapatkan naungan besok pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anzar mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli 'arsyihi." Siapa yang menunda orang kesulitan atau menurunkan hutangnya, maka dinaungi di bawah naungan singgasana Allah. Dan hadis ini menjadi syarah bagi hadis yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Pada naungan Allah maksudnya apa itu? Payung atau gimana? Nah, disebutkan dalam hadis tadi fi dhilli arsyih, pada naungan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Suyuti menulis kitab yang judulnya Buzughul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidzilal. Di situ beliau berhasil mengumpulkan 70-an macam orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata 7 itu bukan pembatasan ya, karena totalnya ada 70-an. Total. 965. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aflasa ar-rajulu wa wajada ar-rajula indahu sil'atahu fi ayniha fa huwa ahaqqu bihi. Ini ada dua rojul, tapi rojul pertama dengan kedua beda ya. Idza aflasa rajul, apabila bangkrut seseorang. Berarti A misalnya. Fa wajada ar-rajulu indahu sil'atahu. Lalu ar-rajul ini adalah B. Mendapati barangnya pada si bangkrut tadi. Barangnya masih utuh bi'ainiha. Fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak untuk mengambil barang tadi. Misalnya A bisnis motor sama mobil. Dia motor ngambil dari saya, mobil ngambil dari Ustadz Hadi misalnya. Nah, pas dia bangkrut, kami berdua datang ke rumah dia. Ternyata mobil masih ada, tapi motor sudah nggak ada, sudah laku semua. Nah, maka mobil yang ngambil dari Ustadz Hadi tadi, yang lebih berhak ngambil adalah Ustadz Hadi. Saya nggak berhak karena masih utuh barangnya, yaitu sesuai yang dulu dia ambil dari beliau. Tapi kalau semua barang sudah habis, maka sisa duit itu kita berdua berhaknya sama. Kalau tersisa misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini dibagi berdua sesuai dengan nilai hutang yang ditanggung oleh orang tersebut dari kami berdua. Kalau dia utang kepada saya misalnya 10 juta, kepada Ustadz Hadi 20 juta. Nah, berarti kan beliau nilainya 2 kali lipat dari saya. Nah, sehingga 10 juta yang tersisa itu dibagi 3 bagian, Ustadz Hadi dapat 2 bagian, saya dapat 1 bagian. Tapi ini syaratnya harus apa? Bi'ainiha, masih utuh barangnya. Kalau barang sudah diganti dengan barang yang lain, itu sudah bukan bi'ainiha lagi. Dan syarat yang kedua, dia belum bayar kepada Ustadz Hadi sesuatu. Tapi kalau sudah membayar, misalnya sudah dibayar separuh harga, maka Ustadz Hadi tidak berhak terhadap mobil tadi. Maka syaratnya 2. Babul bai'i warrahn, bab jual beli dan gadai. Hadis 966. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'an lahu min hadidin. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya gadai di dalam masa mukim. Adapun gadai pada saat safar, dalilnya dalam Al-Quran. Dan itu salah satu dalil bahwasanya Quran saja tidak cukup. Karena kalau kita pakai Quran tidak mau hadis, kita nggak nemukan gadai dalam kondisi mukim. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah kan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbudah wa farihanun wa qira'ah. Nah, maka ini hadis melengkapi ayat tersebut, yaitu gadai pada saat mukim. Kemudian yang dimaksud ta'am di sini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu 30 sa'an min syair. 30 sa' gandum. 30 sa' berarti berapa itu? 75 kilo ya. Nah, kita bayangkan Nabi utang 75 kilo beras untuk menghidupi keluarganya. Itu adalah dalil yang sangat telak membantah orang-orang yang mengatakan mari kita harus kaya, Nabi juga kaya. Ngawurnya bukan main. Akhir hayat aja utang kok kaya gimana? Pemasukan banyak betul, tapi sedekahnya jauh lebih banyak, akhirnya miskin. Jadi miskinnya Nabi miskin yang
beliau kehendaki. Kalau kita kan miskin terpaksa kan. Nah, bedanya dikit berarti. Sama-sama miskin, beliau menghendaki, kita tidak menghendaki. Babu salaf fi thimar, bab jual beli salaf dalam masalah buah-buahan. Salaf atau salam sama saja. Kalau salaf itu adalah bahasanya orang-orang Hijaz, kalau salam itu bahasanya orang-orang Irak. Definisinya apa? Definisinya adalah bai'u mausufin fi dhimmati. Atau yang lebih mudah yaitu apa namanya? Ta'jilus tsaman wa ta'jilus musamman. Ta'jilus tsaman menyegerakan pembayaran duitnya, wa ta'jilul musamman. Adapun barangnya belakangan. Jadi apa? Bayar dulu, barangnya belakangan. Pesan dulu. Nah, barangnya itu yang dijual harus mausufin, harus disifati dengan sifat yang detail sehingga tidak terjadi gharar. Kalau terjadi gharar maka menjadi haram. Fadhal 97. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. Nah, maka ringkasnya jual beli salaf boleh, tapi syaratnya adalah harus tidak ada gharar. Maka takarannya jelas, timbangannya jelas, waktu pembayarannya atau apa pendatangan barangnya juga jelas. Ada satu syarat lagi disebutkan oleh para ulama fikih, yaitu pembayaran harus di awal. Pembayaran harus lunas di majelis akad. Tapi kata Imam Malik, ya kalau mundur 1-2 hari nggak ada masalah. Jadi misalnya di majelis ini saya bayar salaf sama antum ya. Tapi karena dompet saya belum bawa, ya bayarnya besok pas ngaji pagi. Nah, kata Imam Malik nggak ada masalah. Nah, sebagian adapun mayoritas mengatakan apa? Harus kontan di majelis akad. Sebenarnya paling mudah kita pakai fikihnya Al-Amirus San'ani dalam Subulus Salam. Ringkasnya gini, jual beli itu ketika tidak ada larangan, kemudian sudah saling ridho, maka apapun itu silahkan boleh. Sehingga seperti tadi ya, apakah harus di majelis akad harus lunas? Nah, mana dalilnya harus lunas? Enggak ada kan? Sehingga ketika tidak lunas di majelis akad, tapi mundur 1-2 hari atau lebih banyak lagi, dan saling ridho, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu paling mudah menurut saya fikih yang di Subulus Salam itu. Selama tidak ada larangan dan kemudian saling ridho. Adapun persyaratan-persyaratan yang sangat detail dalam kitab-kitab fikih, kata beliau, ma anzalallahu biha min sultan ya. Keras memang ucapannya, ya kita nggak usah keras-keras gitu. Tapi maksudnya kita pakai yang mudah saja untuk apa? Tidak mempersulit kepada umat dalam hal-hal seperti ini yang tidak ada dasarnya yang jelas. Babun fi syuf'ah. Syuf'ah yaitu hak perkongsian 968. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin la yahillu lahu ay yabi'a hatta yu'lina syarikahu fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'dinhu fa huwa ahaqqu bi. Ya, jadi syuf'ah itu saya berkongsi dengan seseorang. Misalnya membeli sawah berdua, berarti sawah itu milik berdua. Nah, kalau masih milik berdua seperti itu, tidak boleh saya jual hak perkongsian saya kepada orang lain, kecuali saya harus minta izin dulu kepada teman kongsi saya. Kenapa? Ini kaitannya dengan la darara wa la dirara. Karena kalau saya jual kepada orang lain, kalau orangnya bagus, yaitu menguntungkan teman kongsi saya. Kalau orangnya ternyata nakal, sehingga dia mendolimi teman kongsinya, berarti saya memasukkan kemadaratan kepada orang tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Syuf'ah, yaitu saya tidak boleh menjual kepada orang lain kecuali sudah izin kepada teman kongsi saya. Kalau saya sudah terlanjur menjual, jual beli sudah sah, dia sudah bayar misalnya sawah itu 1 miliar. Nah, maka teman kongsi saya tahu kaget dia, loh kamu kok nggak bilang ke saya?
Nah, maka dia punya hak untuk membatalkan jual beli tadi dengan cara dia bayar uang yang sudah dibayar kepada saya, kepada pembeli tadi, kemudian barang menjadi milik dia. Secara paksa, nggak perlu saling ridho, nggak perlu, karena dia punya hak. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah syuf'ah ini berlaku untuk barang-barang yang bisa berpindah atau hanya barang-barang yang tidak pindah. Kalau di sini Nabi kan sebutkan dua saja kan, rabba'atin au haid. Rabba'atin itu ada syarahnya nggak? Saya kelewat. Nggak ada. Nah, rabba'atin au haid ini kan barang-barang yang tidak berpindah kan. Nah, sehingga jumhur berpendapat bahwa ini khusus untuk barang-barang yang tidak pindah, kayak sawah, rumah, dan sebagainya. Untuk barang-barang yang pindah, tidak ada syuf'ah padanya. Misalnya mobil, nah itu kan bisa pindah, tidak ada hak syuf'ah. Rab'ah di sini di dalam kamus kok enggak ada yang cocok ya. PA dulu aja ya rab'ahnya. Kira-kira ya rumah gitu, bangunan pokoknya yang tidak bergerak. Sebagian kecil ulama berpendapat syuf'ah ini berlaku untuk semua barang, baik yang berpindah maupun tidak, karena Rasulullah bersabda fi kulli syirkin, pada setiap perserikatan. Kemudian kalau kita pikir apakah madarat itu hanya untuk barang yang tidak pindah, sama aja kan. Kita berkongsi dengan orang jelek dalam satu mobil, nah, itu susah nanti, sama-sama madarati, sehingga lebih bagus pendapat minoritas ulama ini, wallahu a'lam. Babu gharzil khashab fi jidaril jar, bab menancapkan kayu pada tembok tetangga. 969. La armiyanna biha, saya akan lempar kepada di tengah-tengah katif itu Pak, tulang endong-endong kalian. Biha ini kembali ke mana nih? Menurut antum kembali ke mana? Khoshab ya. Itu yang terkenal ya. Itu pilihan Syekh Albani ya. La armiyanna biha yaitu kayu tak lempar sekalian kepada antum. Nah, tafsiran yang lain menurut saya lebih bagus. La armiyanna biha yakni bis sunnah, bihadhihi sunnah. Kalian benci atau tidak benci, tetap akan saya sampaikan sunnah Nabi kok. Tapi kalau mau pakai tafsiran yang pertama ya silakan ya. Berarti kereng lah Abu Hurairah. Tahun cali kayu sisan ya. Tapi ada dalilnya loh bahwa Abu Hurairah kereng. Dia berpendapat man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya duit gak mau korban itu lah, nggak usah ke lapangan. Kalau dilanjutkan yang gereja kono ya. Nah, kan keras berarti kan. Nah, maka ada nadirnya bahwa beliau keras, sehingga tafsiran yang pertama boleh aja sih. Tapi kalau saya terus terang hati lebih suka tafsiran yang kedua ya. Bihadhihi sunnah. Babun man dzalama minal ardi shibron, barang siapa yang dolim dari tanah satu jengkal, tuwiqa min sab'i ardin, akan dikalungi 7 lapis tanah. 970. Fadal. An Urwata bin Zubairi radhiyallahu anhu anna Arwa binta Uwaisin itta'at ala Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu annahu akhadha syai'an min ardiha. Sa'id bin Zaid ini termasuk siapa ini? 10 yang dijamin surga ya. Saat ada Sa'id. Fakhasamathu ila Marwan bin al-Hakami faqala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an fa'kam ladhi sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man akhadha shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu ila sab'i aradina faqala lahu Marwan la as'aluka bayyinatan. Nah, ini fadilahnya Marwan nih ya.
dia disampaikan hadis Nabi, maka dia katakan, ya udah, saya nggak perlu bukti lagi, sudah jelas Anda tidak mungkin maling tanah tadi. Jadi ya Marwan itu termasuk yang dikatakan oleh Nabi, ta'rifu minhum wa tungkir. Ya, apa? Ta'rifu minhum wa tungkir. Kadang-kadang melakukan ma'ruf, kadang-kadang melakukan mungkar. Fadal. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في Hufrah. حفرة فماتت. Ini dalil bahwa kita boleh mendoakan buta bagi orang yang sudah menuduh kita dengan tuduhan yang semisal ini. Kalau tuduhan Syiah boleh nggak? Kamu nuduh saya Syiah, tak doakan buta kamu. Boleh nggak? Saya serius nih pertanyaan ini. Mungkin juga nggak sama ya. Karena kalau dituduh mencuri harta, ini kan perbuatan fasik kan. Fasik itu menyebabkan apa? Adilnya hilang. Jadi menjadi saksi nggak bisa dan sebagainya. Tapi kalau tuduhan Syiah, nah kondisi orang menjadi Syiah itu tidak mengurangi adalah dia. Buktinya para rawi-rawi yang Syiah pun masih dipakai oleh para ulama hadis ketika dia thiqah. Maka mungkin tidak bisa disamakan antara tuduhan Syiah dengan tuduhan mencuri. Karena tuduhan mencuri menyebabkan orangnya turun dari sifat adil menjadi fasik. Wallahu a'lam. Sehingga menurut saya dituduh Syiah nggak usah didoakan buta. Meh niru hadis ini tapi nggak sama menurut saya ya. Kalau antum nggak cocok ya silahkan. Bab terakhir, babun idza ikhtalafa fit tariq, idza ikhtulifa fit tariq, apabila diperselisihkan tentang jalan, ju'ila arduhu sab'a adru', maka dijadikanlah lebarnya jalan itu 7 hasta. 1 hasta setengah meter, berarti ini 3,5 meter. 971. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ikhtalaftum fit tariqi ju'ila arduhu sab'a adru'in. Kalau kalian berselisih dalam menetapkan jalan, maka tetapkanlah 3,5 meter. Ini bicara tentang tanah dimiliki oleh orang banyak, kemudian mereka ingin menghidupkan tanah ini. Nah, maka kan perlu jalan kan? Nah, kalau mereka sepakat jalannya 1 meter, udah sesuai kesepakatan. Karena Rasulullah mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Demikian juga karena ini masalah-masalah hak mereka sendiri sehingga sesuai kesepakatan masing-masing. Tetapi ketika berselisih pendapat, satunya menginginkan 3 meter, satunya menginginkan 5 meter, karena mungkin satunya mobilnya gede. Nah, maka oleh Nabi dikasih jalan keluar. Udah, jalan keluarnya kalau berselisih adalah 3,5 meter atau 7 hasta. Adapun kalau itu tanah milik sendiri, bukan milik bersama, maka dia mau membuat jalan untuk orang yang mau menggunakan sebagai jalan, ya terserah dia. Mau 1 meter, mau setengah meter, silahkan. Contohnya seperti kalau antum ke Masjid Al-Huda Ngeruki ya, tahu kan? Ke selatan ada jalan kecil kan itu. Nah, jalan kecil itu tanah milik pribadi itu. Namanya Mbah siapa ya? Lupa saya. Nah, dia punya tanah banyak. Kemudian dia ingin kasih jalur di situ sehingga orang dari masjid mau ke selatan itu bisa langsung lempeng lurus. Maka dia potong tanahnya untuk jalan. Nah, maka terserah dia, tidak harus 3,5 hasta karena apa? Hak milik pribadi dia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu silakan untuk pembahasannya. Ini sudah 1 jam pas.